Masih bersama saya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali Pak Menteri, jadi setiap bisnis besar, setiap uang besar, potensi terjadinya penyalahgunaan akan terjadi ya. Dan Pak Menteri dengan Pak Menteri BUMN telah mencoba untuk lebih dahulu mendatangi KPK lah. Sebenarnya ini gimana strategi untuk mencoba mengantisipasi kemungkinan terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dengan bisnis yang begitu besar? Ya, transaksi yang besar-besar seperti ini, karena ini kan range-nya mungkin antara 60 sampai 70-an triliun ya. Pengalaman kami waktu kami lakukan transaksi divestasi Freeport Indonesia kan itu kan sekitar 4 billion US, itu kan di atas 50 triliun ya. Memang transparansi itu penting. Transparansi. Ya. Itu sebabnya kami datang ke KPK sebenarnya untuk bercerita ke KPK apa adanya, prosesnya seperti ini, harganya seperti ini, ya tolong bantu kami dilihat dan dinasehati. Kalau ternyata ada yang salah atau yang berbahaya. Teman-teman di KPK dan aparat penegak hukum lainnya kan memiliki akses ke informasi juga. Pastikan kalau ada akses informasi yang belum kami sampaikan bisa langsung tanya ke kita aja. Tapi kami juga memberikan komitmen bahwa kami di sini untuk menyelesaikan tugas besar ini, dan tugas besar ini melibatkan uang negara yang cukup besar. Oke. Jadi kalau kembali tadi ke vaksin mandiri ya, sebenarnya kalau tadi ada transparansi begitu, sebetulnya berapa sih kira-kira harga vaksin per dos itu, bisa nggak itu didisclose supaya punya bayangan gitu? Memang yang saya nggak berani melanggar non-disclosure agreement, karena ini dilakukan antara Bio Farma dengan perusahaan vaksinnya. Ya. Sinovac, dengan AstraZeneca, dengan Pfizer. Tapi ya single digit US dollar. Ya. Single digit US dollar? Secara rata-rata itu single digit US untuk dollar. semua vaksin? Iya, rata-rata semua vaksin single digit. Ya mungkin ada yang sedikit di atas, ada yang di bawah. Rata-rata sih rata-ratanya mungkin masih single ya. Dan masih bisa terjangkau ya? Masih terjangkau. Oke. Ya kalau PCR aja tes kita bisa 900.000 kan sekali tes. Oke. Itu satu dosis ya, jadi dua dosis. Dua dosis itu 2 kali jadi ya. 2 kali ya? 2 kali. Oke. Tadi begitu banyak vaksin, kalau posisi vaksin merah putih gimana Pak Menteri? Vaksin merah putih itu harus kita adakan. Karena sama seperti polio, cacar, difteri, TBC, semua penyakit menular yang ada di Indonesia, kita sebagai negara yang penduduk yang besar harus kita miliki. Nah, isunya adalah waktu. Ya. Karena COVID-19 ini saya nggak tahu hari ini berapa, mungkin saya dengar udah 300 orang. 11.000 positif rate-nya. Yang meninggal Mas, yang meninggal. Oh, yang meninggal. Yang meninggal saya dengar 300. 300 per hari, sebulan berapa? 9.000 kan? 9.000. Kalau kita 1 tahun berapa? 108.000 tuh. Ya, itu kan besar sekali artinya. Nah, jadi kecepatan itu penting karena itu menyelamatkan nyawa, ratusan ribu nyawa kalau kita mundur sampai 1 tahun. Nah, vaksin merah putih, di vaksin itu ada 3 tahap Mas. Bikin bibit vaksinnya, seed vaksin, kemudian membuat drug substance-nya atau bulk vaksinnya, tahap kedua, yang ketiga baru fill and finish, pengisian aja. Jadi kayak Sinovac itu, seed vaksin sama bulk vaksin dibikin di China, terus dikirim ke Indonesia dalam bentuk bulk, nanti di Indonesia dibikin fill and finish, masukin ke dosis. Nah, merah putih ini baru di tahap pembuatan seed vaksin. Dan informasi yang saya dapat paling cepat kuartal pertama 2021. 2021. Oke. Sesudah seed vaksin, karena ini berasal dari hewan, menggunakan sel hewan, ini harus dilakukan karakterisasi, pembersihan dari unsur-unsur protein lainnya. Itu butuh waktu paling cepat 3 bulan. Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Kita ambillah paling cepat 3 bulan. Itu kuartal 2 2021. Sesudah dia bersih, dikarakterisasi, dia harus lakukan uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3. Yang paling cepat masing-masing 3 bulan. Itu udah segala macam ya. Si Bio Farma aja sekarang baru 3 bulan, harusnya dia 6 bulan 9 bulan. Ini paling cepat 3. Hitung-hitungan kita baru akhir kuartal 2 2022. Belum diproduksi. Harus di-approve oleh BPOM baru diproduksi. Jadi ancar-ancarnya ready-nya di semester kedua 2022 paling cepat. Kalau ini nggak ada kegagalan, nggak ada apa-apa.
Nah, kita harus, saya juga bilang ke teman-teman kesehatan, malah kita harus support, mungkin nggak hanya satu, ini yang paling depan kan dari lembaga Eijkman kan. Kita harus kasih kayak Operation Warp Speed Amerika, kita bantu oleh pemerintah mungkin 2 atau 3 tim, bikin vaksin ini untuk kita lihat siapa yang kira-kira nanti akan berhasil. Tapi saya setuju, kita harus punya vaksin merah putih. Karena ini kan berlakunya nggak seumur hidup, Mas. Nggak seumur hidup. Nggak seumur hidup, jadi tetap harus vaksin lagi, masa kita beli dari luar terus, itu saya setuju. Cuma masalah waktu aja, masalah waktu. Kalau kita beralih kepada tadi sempat disinggung soal tingkat kematian hari ini yang cukup tinggi, hampir di atas 300 dan orang yang positif juga sampai pada angka 11.000 sebetulnya. Dan ini sebenarnya sudah diperkirakan bahwa setiap liburan panjang pasti akan ada lonjakan sampai 30-40%. Angka 11.000 hari ini itu sudah merupakan peak atau masih akan ada lonjakan lagi kalau dalam sisi perkiraan dari Kementerian Kesehatan? Angka 11.000 itu belum 40% dari sebelumnya. Belum 40%. Jadi memang, ya itu kita harus semuanya berbasis data. Data itu tidak akan menipu, dan data ini harus dijelaskan dengan transparan ke publik, pakai bahasa yang mereka bisa mengerti supaya publik paham. Garda terdepan pandemi ini sebenarnya ya, bukan tenaga kesehatan. Garda, yang paling depan tuh prajurit yang mesti ngelawan musuh paling depan, masyarakat. Masyarakat sendiri. Kalau masyarakat yang tidak siap menghadapi pertempuran itu, pasti banyak yang kena. Yang di belakangnya, ini pasti nggak akan tahan. Saya kasih gambaran gampang. Active rate itu misalnya sekarang 130 ribu. 130 ribu. Nah kita butuh kamar tempat tidur 30% dari situ, rumah sakit. Jadi kalau 130 ribu ya butuh 39 ribu kamar. Kalau Bapak lihat, Mas Budiman lihat di awal November, itu 50 ribu Mas. Jadi cuma 15 ribu. Sekarang 15 ribu dalam 2 bulan naik jadi 39 ribu. 100% lebih tuh. Kuat nggak sistem kesehatan kita? Nggak kuat. Tergantung provinsinya. Tapi ada provinsi yang tinggi bisa nggak kuat, Mas. Apa yang terjadi? Pasti banyak yang antri, banyak yang meninggal, kemudian banyak tenaga kesehatan yang terekspos, kena juga. Nah, sekarang terus kita mau ngapain? Karena ini kan udah terjadi. Ya memang sebaiknya pada saat liburan jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, udah karena terlanjur. Ini belum selesai, itu udah terlanjur kan, kita nggak bisa ngomong. Ya udah, kita siapin rumah sakitnya, dokternya, perawatnya, obatnya. Tapi itu tadi saya bilang, kita sibuk ngepel, setiap kali ada hujan, tapi atapnya nggak pernah ditambal. Ya harus diberesin kan, atapnya ditambal. Jadi setiap hujan kita nggak sibuk ngepel. Nah itu kembali lagi Mas, pentingnya yang namanya testing, tracing, disiplin isolasi, disiplin protokol kesehatan diterapkan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kuncinya itu di situ. Bukan 3T itu menjadi PR-nya pemerintah sebenarnya untuk melakukan testing sebetulnya. Kenapa tingkat testingnya juga tidak pernah beranjak, sekarang paling 30-40 ribu gitu? Mas, 40 ribu itu testing untuk WHO, aturannya kan 1/1000 per minggu. Jadi kalau 290 juta, harusnya 269 ribu per minggu. Bagi 7 ya 40 ribu, udah masuk sebenarnya. Udah masuk, tapi kapasitas kita pun kalau nggak salah saya nih masih cek 60-80 ribu testing. Nah sekarang isunya di mana? Testingnya kapasitas ada. Terlalu terpusat di satu kota. Betul. Itu harus di seluruh daerah pandemi, harus rata. Jadi ada masalah distribusi. Harus rata tuh, 1/1000 seminggu. Satu. Yang kedua, ada orang bilang, loh kita kan udah di atas, jauh di atas WHO. Oh tapi positivity-nya tinggi tetap. Kenapa? Ya karena nomor 2, selain testingnya harus rata, strategi testingnya harus benar. Jangan kayak orang kayak saya dihitung untuk memenuhi target itu. Budi Sadikin, hari Senin misalnya ada rapat terbatas, colok. Hari Rabu ada syuting sama Presiden, colok lagi. Hari apa ada rapat ketemu lagi Presiden, colok. Jadi Budi Sadikin, orang yang nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, seminggu dicolok 5 kali. Memenuhi standar WHO. Nggak gitu WHO bilang. Namanya strategi testing adalah, dia lihat nih, siapa yang punya gejala. Teman-teman di puskesmas mesti lihat, oh ini adiknya Mas Budiman kok jadi batuk-batuk, demam nih. Nah, itu harus dites. Kalau ternyata positif, dia harus dengan cepat
melakukan analisa terhadap 30 orang kontaknya dia dalam 2 minggu terakhir. Dan itu semuanya harus dites. Jadi beda testingnya, definisi testingnya itu beda. Harus dengan strategi testing, melacak, mengejar, mencari siapa yang sakit. Bukan strategi testingnya untuk mengamankan diri. Bukan gitu. Ini harus mencari, mengejar, melacak. Itu strategi testingnya. Kalau dapat, langsung diisolasi. Sehingga dengan demikian flattening the curve-nya kita lihat tuh teorinya itu bisa tercapai. Oke. Jadi sekarang Pak Menteri itu baru 3 minggu sebagai Menteri Kesehatan, tentunya sudah banyak belajar. Tapi apa sih yang mau dikerjakan di Kementerian Kesehatan sampai akhir dari periode? Jawabannya setelah jeda berikut ini.